Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Peranatan anyar plesiran nang Jogja atau tata cara baru berwisata di Yogyakarta menjadi slogan adaptasi kebiasaan baru dunia pariwisata di Yogyakarta. Ya, aturan ini akan segera diundangkan dalam bentuk peraturan gubernur. Dinas Pariwisata Yogyakarta segera mengeluarkan Standar Operating Procedure atau SOP yang menjadi acuan pelaksanaan sektor pariwisata. SOP ini dituangkan dalam peraturan gubernur yang segera ditandatangani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pergub ini berisi SOP di tempat wisata, baik wisata alam, wisata air, di tempat penginapan, perhotelan, kuliner, serta angkutan wisata. Ya, sebelumnya telah ada 10 destinasi wisata alam yang diuji coba dengan pengunjung terbatas di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Tempat wisata itu diantaranya Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Parangtritis, Puncak Pengger, Becici, Pinusari, Seribu Batu, dan juga Ngelanggeran. Ada pula Tebing Breksi dan Kali Suci. Dengan SOP ini, Dinas Pariwisata DIY berharap warga yang menggantungkan hidup dari destinasi wisata dapat kembali pulih. Dan untuk mengetahui seperti apa SOP pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta di era new normal, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo. Pak Singgih, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Dede dan Mbak Naila. Selamat siang Pak, ini kayaknya pemirsa Newsline sudah tidak sabar ya ingin tahu SOP-nya apa saja karena mungkin sudah ingin berlibur setelah berbulan-bulan PSBB. Pak, tapi sebelum ke SOP nih Pak, yang ingin saya tanyakan, jadi indikatornya apa saja sehingga bisa dikatakan Jogja sudah siap nih membuka kembali pariwisatanya? Jadi begini Mbak Naila dan Mas Dede serta para pemirsa Metro TV. Jadi pada saat kemudian Bapak Gubernur menerapkan bukan PSBB tapi kita dengan tanggap darurat karena kedaruratan pandemi ini, sehingga kita menyiapkan segala sesuatunya terutama untuk di sektor pariwisata. Selama pandemi kami tidak diam tapi kemudian kami melakukan strategi namanya pemulihan destinasi itu sendiri. Nah, pemulihan destinasi itu dari mulai perbaikan, pembersihan, kemudian bahkan sampai ke penambahan fasilitas di destinasi. Dan kemudian pada saat kemudian itu sudah dilakukan, maka kemudian kami juga menyusun SOP yang kami sebut tadi adalah Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Ini sebetulnya tindak lanjut dari peraturan gubernur yang sudah keluar nomor 48 tahun 2020 yang baru 2 hari yang lalu keluar. Sehingga SOP ini menjawab dari amanah dari Bapak Gubernur, yaitu untuk menyusun SOP itu sendiri. SOP ini kami susun tentu tidak sendirian, kami melibatkan dari asosiasi industri pariwisata, kemudian forum komunikasi desa wisata destinasi, dan juga rekan-rekan dari Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota. Sehingga SOP ini nanti tentu akan bisa diimplementasikan dengan baik. Ya, gitu. Pak Singgih, tapi sebetulnya selain yang Anda sebutkan tadi, apakah latar belakang lahir SOP ini juga terkait dengan pemulihan ekonomi warga, Pak? Ya, jadi betul. Jadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan arahannya bahwa kesehatan dan ekonomi sekarang ini harus berjalan beriringan. Tidak ada yang kemudian harus menomorsatukan, tapi dua-duanya harus jalan. Sehingga sektor pariwisata menjadi sektor penggerak ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta karena menyumbang 64,8% dari PDRI, maka kemudian sudah mulai digerakkan dengan, kalau tadi Mbak Naila menyebutkan ada 10 destinasi uji coba, ini sudah meningkat menjadi 28 destinasi uji coba operasional terbatas. Jadi masih uji coba operasional dan terbatas. Terbatas tentunya dari sisi jumlah jam operasionalnya, kemudian jumlah kunjungannya dibatasi maksimal 50% dari kapasitas, dan ada 1 hari yang kemudian diwajibkan untuk libur, itu untuk pembersihan total, disinfektasi kawasan destinasi itu sehingga memastikan nanti bahwa soal jam.
Jadi jam buka tempat-tempat pariwisata di Jogja jam berapa saja? Jadi ada yang memulai jam 7 pagi, tapi kemudian kalau yang normal dulu-dulu bisa sampai jam 10 malam, tapi ini kemudian dibatasi maksimal sampai jam 17. Jadi untuk destinasi alam maka kemudian ada jam 17, jam 5 itu sudah ditutup. Ya. Baik, Pak Singgi, sebelum kita membahas mengenai evaluasi tempat wisata yang telah diuji coba tadi, bagaimana juga Pak tentang SOP atau peraturan SOP kepariwisataan ini, apa yang paling esensial Pak? Jadi sebetulnya ada 3 yang sering kita sebutnya rukun COVID. Rukun COVID itu ada 3, yaitu pertama adalah masker. Ini adalah hukumnya wajib bagi setiap orang, khususnya di destinasi. Jadi baik pengelola, wisatawan, pedagang kuliner dan sebagainya itu masker wajib. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan atau hand sanitizer. Ini wajib pengelola destinasi menyediakan sarana itu. Kalau tidak ada air berarti menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah jaga jarak, itu diimplementasikan di semua fasilitas pariwisata. Baik itu kuliner yang ada di dalam destinasi, kemudian pada saat antrian dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian 3 esensial itu. Selain itu juga diwajibkan destinasi itu menjaga kebersihan dan higienitas makanan yang disediakan. Karena itu adalah bagian dari CHSE-nya, Cleanliness, Health, and Security dan Environment. Jadi seperti itu. Pak, pokoknya dimanapun yang namanya pakai masker itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar ya Pak ya, apalagi kalau mau berwisata ke Yogyakarta. Baik Pak, tapi ngomong-ngomong nih Pak, kalau warga Yogyakarta sendiri tingkat kepatuhannya seperti apa sih Pak terhadap protokol kesehatan menurut Bapak? Jadi kalau di Jogja itu orangnya relatif untuk mudah edukasi. Ini juga ditunjukkan atas grafik dari yang terkonfirmasi positif corona ini, peningkatannya tidak signifikan. Kemudian juga dari sisi positif rate-nya ini juga nomor 2 terendah se-Indonesia. Dan satu lagi Mas Dade, ini kaitannya dengan tingkat kesembuhan. Di Jogja itu tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Jadi inilah bagian yang kemudian kita agak pede kemudian untuk melakukan uji coba. Tingkat kesembuhannya tinggi karena kesadaran masyarakatnya juga tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan. Pak, ini bagaimana nih Pak, dengan lebih dari 20 tempat wisata yang telah diuji coba, evaluasinya seperti apa Pak? Nah, jadi kenapa kemudian ini bertambah terus destinasi wisata yang kita uji coba, itu juga berkaitan dengan digital ekosistem yang sudah kita bangun juga. Ini memberikan kepastian kepada wisatawan untuk kemudian reservasi destinasi terlebih dahulu ini bisa dilakukan. Kemudian kita juga melakukan pelacakan atau pendataan wisatawan untuk nantinya kalau ada sesuatu itu bisa dilakukan penelusuran atau tracing. Jadi ini bagian yang kemudian kita lakukan. Dengan Visiting Jogja aplikasi yang sudah bisa di-download di Play Store, saya kira ini bagian yang nanti akan bisa memudahkan para wisatawan, selain juga untuk memilih destinasi wisata, juga untuk melakukan reservasi. Nah, evaluasi yang kemudian kita lakukan selama uji coba operasional terbatas di 28 destinasi, tentu ya masih euforianya karena selama 3 bulan itu tidak pernah keluar, sehingga begitu keluar lupa jaga jarak, kemudian lupa pada saat kemudian habis foto itu ya, ini maskernya diturunkan gitu ya, lupa menaikkan lagi. Dan ini adalah tanggung jawab dari pengelola untuk kemudian mengingatkan dan sebagainya. Baik, Pak Singgi, lalu yang tidak kalah penting, jadi apakah warga luar Yogyakarta sudah bisa ke Yogyakarta untuk berwisata atau sejauh ini aturan awalnya seperti apa? Jadi sebetulnya kita awalnya tidak membatasi, tapi kemudian ada beberapa euforia dari rekan-rekan wisatawan yang di sekitar DIY, kemudian melakukan open trip gitu ya, yang kemudian kita ingin memastikan bahwa untuk daerah zona merah dan hitam, kami sarankan, kami wajibkan untuk membawa
surat keterangan sehat, dan kami belum selama masa uji coba belum menerima rombongan. Jadi wisatawan rombongan dengan menggunakan bus yang kemudian full capacity, kami belum bisa menerima itu. Sehingga ini mungkin nanti akan kita evaluasi berikutnya sampai kemudian situasinya kondusif kembali. Saya kira begitu. Baik, jadi menunggu situasi kondusif, harap para bersabar, wisatawan luar daerah harap bersabar terlebih dahulu ya. Iya. Pak Singgi Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Iya. DIY. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Newsline. Sehat selalu, Sehat Pak. selalu Pak.